Baik, selamat siang. Perkenalkan saya Dendra Hilal Ma'ruf. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Keamanan Infrastruktur Jaringan, Bapak Supriyadi Bumbungan, SPD MKOM. Kemudian untuk selanjutnya adalah mengenai pembahasan terkait beberapa hal yang telah diminta oleh beliau. Jadi kita lanjut pada pembahasan pertama. Jadi pembahasan pertama ini sendiri merupakan malware. Jadi malware ini simpelnya itu dia singkatan gitu. Nama panjangnya itu malicious software. Malicious itu artinya jahat dalam tanda kutip, dan software ya perangkat lunak gitu. Jadi simpelnya ini si malware ini merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kejahatan. Nah, jadi simpelnya ini dia bisa hal-hal jahat yang mungkin bisa dia lakukan. Itu bisa seperti ngerusakin suatu komputer, suatu perangkat, kemudian mengambil data-data yang mungkin ada di dalam suatu perangkat dan mengubah data dari suatu komputer tersebut atau jaringan secara sembarangan. Nah, jadi si malicious ini simpelnya dia bakal bisa datang dari beberapa tempat gitu, bisa dari website atau website, USB atau perangkat lunak yang bajakan gitu loh, kata istilah yang mungkin bisa dipahami lebih mudah. Jadi salah satu contoh mungkin seperti aplikasi bajakan, yaitu semisal ketika kita mendownload sebuah aplikasi yang tidak secara resmi dikeluarkan oleh sang developer, bisa kita bilang seperti itu, bisa saja telah diselipkan suatu malware di dalam aplikasi tersebut. Jadi ketika aplikasi tersebut dijalankan, maka malware tersebut akan mulai bekerja di dalam perangkat kita dan mulai melakukan hal-hal yang seperti hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi malware ini punya beberapa jenis. Pertama itu ada virus. Ya, virus itu mungkin cukup familiar. Jadi virus ini bisa didapatkan oleh pengguna, bisa dari website, dari USB, dari dokumen komputer, koneksi jaringan dan lain sebagainya. Jadi virus ini bisa dibilang dia bekerja untuk mengganggu proses kerja dari sistem dan merusak, serta dia bakal ngehilangin data, informasi, atau dokumen pada komputer tersebut. Kemudian ada beberapa lainnya seperti worm, trojan, backdoor, adware, rootkit, sama ransomware. Dan itu mereka masing-masing memiliki karakteristik mereka sendiri. Kemudian untuk cara penanggulangannya sendiri bisa dibilang cukup untuk dengan sering melakukan scanning terhadap malware di perangkat kita masing-masing, sering melakukan update atau perbaharuan terhadap virus yang digunakan, dan yang paling terpenting adalah awareness dari kita tentang kepedulian kita terhadap atau pengetahuan kita terhadap dari malware ini sendiri. Baik, selanjutnya adalah DDoS. Jadi DDoS ini merupakan sebuah singkatan dengan nama kepanjangannya adalah Distributed Denial of Service. Jadi DDoS ini sebenarnya memiliki, bisa kita bilang punya saudara kandung, punya saudaranya sendiri, yaitu DOS, yaitu Denial of Service. Jadi keduanya ini hampir sama, jadi akan saya bahas sekaligus kedua-duanya. Jadi kita kembali pada DDoS itu sendiri. DDoS atau Distributed Denial of Service itu merupakan sebuah rangkaian yang dilakukan di mana si penyerang, tanda kutip ini penyerang, membuat beberapa host yang tentunya merupakan host palsu, dan kemudian akan mengirimkan fake traffic atau traffic palsu kepada sebuah sistem atau server tertentu secara terus-menerus, dan kemudian hal ini akan mengakibatkan sistem atau server tersebut akan mengalami down karena banyaknya request yang masuk dari host palsu tersebut. Ya baik, jadi DDoS ini dia bisa nargetin beberapa hal, bisa seperti kayak jaringan, layanan komputer, ataupun website tertentu. Nah, sementara
DDoS ini cara kerjanya gimana sih? Ya sama seperti yang sudah disampaikan tadi, bahwa DDoS akan si penyerang akan membuat beberapa host palsu. Ya, gambarannya akan ditunjukkan seperti ini. Ya, jadi DDoS akan sang penyerang akan membuat beberapa host palsu. Kemudian host palsu tersebut akan secara terus-menerus mengirimkan request kepada server atau sistem tertentu, dan yang kemudian sampai sistem atau server tersebut mengalami down karena terlalu banyak menerima request. Jadi apa perbedaannya si DDoS dan DOS tadi? Nah, jadi si DOS ini perbedaannya terhadap DDoS adalah apabila DDoS menggunakan beberapa host, maka DOS hanya menggunakan satu host saja yang akan terus memberikan request secara berulang kepada sistem atau server tersebut. Ya, jadi kurang lebih antara DOS dan DDoS perbedaannya adalah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah MITM, SIMITM ya, atau kepanjangannya adalah Man in the Middle. Nah, jadi ini dari bahasanya aja mungkin kita bisa artikan bahwa Man in the Middle itu artinya kayak seseorang yang berada di tengah gitu. Nah, jadi Man in the Middle ini merupakan sebuah aktivitas penyerangan di mana si penyerang bakal menyusup di antara dua koneksi yang sedang terjadi, antara bisa dalam kasus seperti pengguna dan suatu server. Jadi gambarannya akan seperti ini. Jadi apabila semisal sang pengguna sedang mengakses suatu server tertentu, maka si penyerangan man in the middle ini akan dilakukan dengan menyusupkan dan menyadap komunikasi yang sedang berjalan di antara keduanya. Jadi si penyerang bakal berkamuflase seolah dia itu menjadi server yang sedang dihubungi oleh si pengguna. Nah, jadi si pengguna ini juga nggak sadar. Jadi si MITM ini bisa jenisnya ada banyak banget. Bisa kayak IP spoofing, DNS spoofing, HTTPS spoofing, SSL bis, SSL hijacking, SSL stripping, sama cache poisoning. Nah, kerugiannya apa sih buat user atau pengguna yang terkena serangan ini? Ya, jadi si attacker bisa dapat akses atau dapat mengetahui informasi kredensial terhadap user tersebut, dapat berupa password atau informasi apapun atau data-data rahasia dan lainnya, yang tentu saja itu akan bahaya apabila diketahui oleh si penyerang. Nah, baik, yang selanjutnya adalah phishing, yang bukan jangan ya. Yang selanjutnya adalah phishing. Jadi phishing ini tuh mekanismenya adalah seperti sang penyerang ingin mengambil informasi rahasia dari korbannya dengan cara menipu ya. Jadi gimana bisa sih dengan cara menipu kita sudah bisa mendapatkan informasi yang banyak dari setiap pengguna gitu. Nah, jadi phishing ini bisa datang dari banyak segmen, banyak hal, bisa dari kayak email, website, dan lain lagi. Sebagai contoh seperti ini ya, jadi semisal di sebuah email terdapat email masuk ke dalam emailnya pengguna atau user atau si korban dalam hal ini. Jadi bisa saja di dalam email tersebut diselipkan sebuah link yang mungkin terlihat tidak berbahaya bagi sang pengguna, namun sebenarnya di dalam sana sudah di setting atau diaturkan sedemikian rupa sehingga ketika pengguna mengklik link tersebut, maka akan diarahkan mungkin seperti pada form pengumpulan data, akun, sandi, dan segala macam. Dan apabila ketika user mengisi tersebut dan mengirimnya, maka informasi tersebut akan langsung diberikan kepada sang penyerang. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah SQL injection atau Structured Query Language Injection ya. Jadi injection ini bisa kita analogikan sebagai sebuah suntikan ya. Jadi SQL injection ini adalah sebuah upaya dari seorang penyerang atau attacker di mana dia mencoba menyerang dengan memanfaatkan celah-celah terhadap suatu website, terkhususnya pada bagian SQL. Jadi secara misalnya apabila terdapat di suatu website seperti form
pengiriman data atau sebagainya, sang penyerang akan melakukan injection SQL di dalamnya dengan menjalankan beberapa perintah SQL yang kemudian akan ketika dikirimkan akan dapat memberikan akses terhadapnya untuk melakukan kejahatan tertentu. Nah, jadi SQL injection ini cukup berbahaya. Jadi secara gamblangnya bisa kita katakan SQL injection merupakan serangan dengan memanipulasikan perintah SQL terhadap suatu website. Seperti yang kita ketahui, perintah SQL akan dijalankan di database server. Apabila perintah tersebut memiliki celah dan dapat dimanfaatkan oleh penyerang, maka si penyerang dapat memiliki akses. Apabila dia berhasil, dia dapat memiliki akses untuk mengubah, menghapus, atau melakukan segala macam hal dengan akses yang dia miliki terhadap database dari server tertentu. Ya, untuk selanjutnya adalah brute force attack. Jadi brute force attack ini merupakan sebuah serangan yang simpelnya sang penyerang bakal mencoba berbagai macam kombinasi password untuk melakukan login terhadap user tertentu. Ya, sebagai contoh seperti misal kita ingin masuk akses login pada aplikasi Wintercolumn atau ya itu aplikasi misalnya aja ya. Jadi misal pada aplikasi Wintercolumn, jadi pada kolom password memerlukan 3 karakter. Nah, jadi serangan ini bakal nyobain berbagai macam kombinasi password seperti huruf kecil AAA atau huruf kecil AAB dan seterusnya sampai dengan huruf ZZZ besar. Nah, jadi itu dia bakal mencoba seluruh kombinasi kemungkinan yang bakal jadi password di form login tersebut. Ya, baik, selanjutnya adalah packet sniffing. Jadi packet sniffing ini secara bahasa bisa kita artikan sebagai mengendus paket ya. Ya, jadi packet sniffing ini tidak hanya digunakan dalam penyerangan, melainkan dapat biasa digunakan oleh beberapa orang untuk menganalisis jaringan mereka sendiri, paket-paket jaringan mereka sendiri. Jadi packet sniffing ini bisa dikatakan sebagai suatu usaha dalam membaca dan mengumpulkan informasi dari paket-paket yang lewat pada jaringan tertentu menggunakan tools-tools tertentu. Nah, melalui paket-paket yang mereka kumpulkan ini, mereka dapat memperoleh berbagai macam informasi yang kemudian dapat dimanfaatkan. Tergantung dari siapa yang menjalankannya. Apabila adalah pengguna yang menjalankannya, maka ia akan menggunakan informasi tersebut mungkin untuk meningkatkan kembali tingkat security-nya mereka, atau apabila ini attacker atau si penyerang yang melakukannya, maka ia akan memanfaatkan informasi tersebut untuk menemukan celah terhadap jaringan tersebut. Baik, untuk pembahasan yang terakhir adalah DNS spoofing. Jadi kita sempat menyinggung DNS spoofing ini karena dia merupakan bagian dari man in the middle tadi, si MITM ya. Jadi DNS spoofing ini merupakan sebuah metode penyerangan di mana sebuah data palsu dimasukkan ke dalam chest resolver DNS yang menghubungkan server ke alamat DNS yang salah. Jadi serangan ini dia mengeksploitasi kelemahan dari server alamat IP dan mengarahkan si pengguna untuk ke alamat website yang tidak sah. Jadi simpelnya ini si penyerang dia bakal melakukan DNS spoofing terhadap suatu chest resolver DNS, dan kemudian apabila semisal pengguna ingin mengakses link www.google.com, nah maka karena adanya penyerangan ini, si pengguna tidak diarahkan ke Google, melainkan dia bakal diarahkan ke website lain yang tentu saja berbahaya bagi si pengguna gitu. Ya, jadi resolver DNS ini dia tidak dapat mendeteksi alamat IP yang palsu, sehingga si penyerang dapat mengarahkan pengguna ke situs berbahaya tanpa disadari oleh dia. Singkatnya, DNS spoofing ini mengacu pada semua serangan yang mengubah catatan DNS yang dikembalikan ke pengguna dan mengarahkan kembali ke situs web yang berbahaya. Jadi untuk secara keseluruhan, apa sih kelemahan dari masing-masing serangan ini? Tentu saja terdapat kelemahan dari masing-masing penyerangan yang telah dijelaskan. Mereka memiliki karakteristik tersendiri dan tentu saja memiliki kelemahannya tersendiri juga. Namun salah satu hal yang dapat kita cegah dari seluruh penyerangan tersebut adalah awareness kita atau tingkat kesadaran kita terhadap berbagai
penyerangan yang dapat dilakukan dalam dunia cyber. Baik, kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan atas penyelesaian tugas mata kuliah ini. Selamat siang dan terima kasih.